Apa benar Ibu udah minta uang mahar sebesar 200 juta ke Mas Wirya? Kamu nyuruh ibu untuk minta mahar 200 juta. Ya udah ibu minta aja sama Wirya. Ngapain kamu senyum-senyum kayak gitu ngeliatin aku? Oh iya, aku lupa. Minta uang. Karena aku udah menjalankan kewajiban aku sebagai seorang suami tadi malam. Sebutin aja butuh berapa uang. Tadinya Ibu mau jujur sama kamu, Mas, tentang uang mahar yang 200 juta Ibu minta sama kamu tanpa sepengetahuan aku. Waktu kamu tanyakan tentang itu. Cukup ya, jangan kamu salahin ibu yang sudah meninggal, kasihan. Ternyata selain hidup kamu orientasinya cuma uang, kamu juga anak yang durhaka ya. Masih tega kamu fitnah dia. Mas, kamu bilang mau meeting sama aku, makanya kamu gak bisa antar aku ke rumah sakit. Kamu malah di sini sama perempuan ini. Siapa dia, Mas? Mantan pacar aku. Mau apa kamu kesini? Saya mau kamu tinggalin suami saya. Semua udah terlambat. Aku tidak akan melepaskan suamimu. Dan suami kamu akan jadi suamiku. Kirain ternyata pusat rumah tangga orang ya? Iya gak nyangka ya? Sekarang aku minta kamu pergi. Kamu masih punya malu putusin suami saya. Baru 2 bulan kita pacaran ya. Alhamdulillah sekarang jabatan aku semakin bagus. Alhamdulillah. Aku juga semakin yakin kamu itu perempuan yang baik. Mungkin akan jadi istri yang baik juga. Kamu mau menikah sama aku? Iya, aku mau. Kalau boleh aku tahu berapa mahar yang keluarga kamu mau? Aku gak mau ngeberatin kamu. Aku mencintai kamu dengan tulus. Berapapun yang kamu kasih, insya Allah aku akan terima dengan senang hati. Asalkan kamu mencintai aku dengan tulus juga. Dan aku sekarang semakin yakin kamu perempuan yang baik, yang tepat untuk mendampingi aku. Pulang dari sini kamu tanya sama ibu kamu ya, kapan aku bisa ngelamar kamu. Ya. Saya pamit ya, Tante. Iya mari. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tadi Mas Wirya bilang kalau Mas Wirya mau ngelamar aku. Ya kalau kamu memang udah siap silakan aja. Terus kamu minta uang mahar berapa? Terserah Mas Wirya aja, Bu. Kok terserah sih Sanas? Mana bisa seperti itu? Kamu harus minta uang mahar itu yang gede. Enggak, Bu. Aku nggak mau ngeberatin Mas Wirya. Lagi pula aku tulus kok mencintai Mas Wirya. Tak cinta. Susah banget jadi aturan. Shanas bilang ibunya minta aku ngelamar Shanas besok. Alhamdulillah. Masuk. Tante? Tante kesini cuma mau membahas mahar pernikahan kamu sama Sanas. Tante minta mahar itu 200 juta. Tapi kemarin Shanas bilang, Tante, dia akan terima berapapun mahar yang aku kasih. Sanas itu gengsian. Dia ngomong seperti itu nggak mau sama kamu. Tapi sama Tante, dia bilang mahar itu dia mau 200 juta. Kalau enggak, Sanas akan membatalkan semua pernikahan itu. 200 juta? Itu kan bukan nilai yang sedikit. Tapi aku udah benar-benar jatuh cinta sama Shanas. Karena di luar sana banyak laki-laki yang mau menjadi suami Sanas. Dan mereka rata-rata mau memberikan 200 juta lebih buat mahar pernikahan itu. Kalau kamu nggak bersedia juga nggak apa-apa kok. Saya bisa, Tante. Saya akan siapkan uangnya. Kamu langsung transfer ke rekening Tante ya. Tante tunggu. Siang. Sian. Saya terima nikah dan kawinnya Shanas Akila binti Sulaiman dengan mas kawin uang 200 juta dibayar tunai. Di mana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu kenapa sih semenjadi pelaminan kamu diem aja? Muka kamu cemberut. Kenapa, Mas? Aku kecewa sama kamu. Kamu kecewa kenapa? Kamu tuh perempuan munafik. Maksud kamu apa sih? Kok kamu jadi berubah kayak begini? Aku berubah begini karena kamu yang berubah. Dan mulai sekarang, kamu seperti burung di dalam sangkar emas. Aku bayar mahal, 200 juta. Sekarang kamu nggak boleh keluar rumah tanpa seizin aku. Kok kamu jadi otoriter kayak gini sih, Mas? Ya, ini hukuman buat kamu. Buat kamu perempuan yang orientasinya menikah demi uang. Bisa aja kan?
Ada laki-laki yang bayar lebih mahal daripada aku, terus kamu tinggalin aku. Kamu berpaling. Tunggu. Aku bener-bener gak ngerti maksud kamu apa ya, Mas? Gak usah sok polos kamu. Kamu bilang kamu tulus mencintai aku. Kamu terima berapapun mahar yang aku kasih sebelum kita menikah. Iya, emang. Tapi kenyataannya, kamu minta 200 juta melalui ibu kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku nggak pernah minta mahar 200 juta melalui ibu aku. Kamu harus percaya sama aku dong. Kalau kamu nggak percaya, kita ke rumah ibu. Biar nggak ada kesalahpahaman kayak begini, Mas. Ayo kita ke rumah ibu, Mas. Kamu biar dengar sendiri apa kata ibu. Dengan uang ini. Waalaikumsalam. Kok kalian kesini? Bukannya bulan madu ini kan malam pertama kalian. Hah? Ngapain ke rumah ibu, ada apa? Aku mau nanya sama ibu. Ibu udah minta uang mahar sebesar 200 juta ke Mas Wirya. Kan kamu yang suruh. Kamu nyuruh ibu untuk minta mahar 200 juta. Ya udah ibu minta aja sama Wirya. Kamu buang-buang waktu aku malam ini. Mas, ibu kenapa harus bohong ke Mas Wirya, Bu? Ibu ini ingin punya uang yang banyak. Semenjak ayah kamu meninggal, kan ibu yang gedein kamu. Ya wajar kalau ibu minta bagian. Ibu udah buat aku sama Mas Wirya jadi salah paham. Udah buat Mas Wirya jadi benci sama aku, Bu. Ya udah, kejar suami. Mas, aku nggak kayak begitu. Mas, berhenti dulu dong. Mas, buka dulu pintunya. Mas Wirya. Ini semua gara-gara ibu sambungku. Belum tidur kamu? Kamu kenapa, Mas? Kamu mabok. Mulut kamu bau alkohol banget sih, Mas. Aku kayak gini tuh karena kamu. Aku kecewa sama kamu. Begitu aku tawaran kasih kamu menikah sama aku cuma karena uang. Aku juga gak tahu hubungan kita bakal lanjut atau selesai sampai di sini. Yang penting sekarang Aku benar-benar bahagia sekali. Akhirnya Mas Wirya jadikan aku istri seutuhnya. Mudah-mudahan setelah ini hubungan aku dengan Mas Wirya membaik. Nggak ada salah paham lagi. Aku akan bikin ibuku jujur ke Mas Wirya dan nggak bohong lagi. ngapain kamu senyum-senyum kayak gitu ngeliatin aku? Gak apa-apa, pengen senyum aja sama suami aku. Oh iya, aku lupa. Minta uang. Karena aku udah menjalankan kewajiban aku sebagai seorang suami terimalam kan. Sebutin aja butuh berapa bang. Terendah itu kamu menilai aku, Mas. Kenyataannya emang gitu kan. Yang ada di otak kamu cuma uang. Sebutin aja berapa. Cukup. Kapan ibuku akan jujur ke suamiku agar aku nggak terus dianggap berorientasi hanya ke uang saja sama suamiku? Mendingan aku sekarang belanja. Kan masih ada sisa uang. Tolong berikan keselamatan untuk ibuku, ya Allah. Semoga ibuku baik-baik aja. Ibu minta maaf sama kamu. Ibu sudah minta uang mahar atas nama kamu. Ibu harus sembuh. Udah, aku udah maafin ibu. Ibu harus sembuh. Yang penting sekarang ibu bertahan, ya. Nanti kalau ibu udah sembuh, ibu bisa bilang langsung ke Mas Wirya. Ibu bisa bilang yang sejujur-jujurnya ke Mas Wirya. Ya, panggil suami kamu sekarang. Iya, Bu. Iya. Ngapain sih Sanas telepon lagi? Ganggu aja terus. Ibu aku kecelakaan, Mas. Sekarang kritis di rumah sakit. Aku kecelakaan. Kamu kesini ya, Mas. Ada yang mau diomongin sama ibuku. Sekarang dia kritis, aku harus lihat ke sana. Astagfirullah. Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafin aku, Bu. Tadinya ibu mau jujur sama kamu, Mas, tentang uang mahar yang 200 juta ibu minta sama kamu tanpa sepengetahuan aku. Ibu juga telah berbohong sama kamu. Cukup ya. Jangan kamu salahin ibu yang sudah meninggal, kasihan. Aku
Aku nggak nyalain ibu, Mas. Ini semua emang kenyataannya. Aku benar-benar gak nyangka sama kamu. Ternyata selain hidup kamu orientasinya cuma uang, kamu juga anak yang durhaka ya. Masih tega kamu fitnah dia. Aku sedih sekali kehilangan ibuku. Meski cuma ibu sambung, aku juga sedih. Karena ibu belum sempat jelaskan kesalahpahaman yang terjadi ke suamiku. Sanas, Kamu baru pulang jam segini, Mas. ya baru pulang lah. Aku lapar, bikinin makanan. Ini kan udah jam 3 pagi, Mas. Bodoh amat. Ayo masak sana. Sebenarnya aku ngantuk banget. Tapi mau gimana lagi? Mas Wirya paksa aku masak. Ini makanannya, Mas. Ada makanan lain ya, itu lagi. Lagian kelamaan aku nunggu. Udah gak nafsu. Kamu cuma mau ngerjain aku aja ya malam-malam. Ya gitu deh. Udah aku gak mau ribut. Aku capek. Aku mau istirahat di kamar sendirian tanpa ada kamu. Karena aku lagi muak banget lihat muka kamu. Di kamu tidur di luar, di kamar kamu tidur di sofa. Kamu mau sampai kapan sih perlakuin aku kayak gini? Gak tahu, semoga gak selamanya. Berdoa aja. Ya Allah, sampai kapan rumah tangga aku harus begini? Lama-lama aku gak kuat juga menjalani pernikahan yang salah. Karena diawali dengan kesalahpahaman. Mas, Belum tidur. belum Mas, aku nungguin kamu pulang dari tadi. Karena aku punya kabar gembira buat kamu. Apa? Aku hamil. Anak kita, Mas. Bagus dong. Terus kamu minta berapa sekarang? Kamu butuh uang kan? Sebutin aja berapa. Kamu udah berhasil mengandung anak aku. Sebutin. Kok kamu jahat banget sih ngomongnya kayak gitu, Mas? Kok kamu mau nyikitin aku? Kenapa kamu gak tinggalin aku aja sekalian? Kenapa kamu harus siksa aku kayak gini, Mas? Yang berhak nentuin pisah itu bukan kamu, tapi aku. Aku udah bayar harga diri kamu sebesar 200 juta. Jangan lupa kamu. Sampai aku hamil pun suamiku sama sekali gak berubah. Padahal ini darah dagingnya. Kalau anaknya sendiri gak bisa bikin dia berubah, lalu apa lagi ya Allah? Apa lagi? Hari ini jadwal aku kontrol ke dokter kandungan. Kamu bisa anterin aku kan? Aku nggak bisa. Ada meeting hari ini. Tolong dong Mas, minta waktu kamu sebentar aja. Buat anak kamu juga. Pendengaran kamu tuh terganggu ya? Aku udah bilang, aku nggak bisa. Ada meeting yang lebih penting, jauh lebih penting daripada nganterin kamu hari ini. Paham ya? Alhamdulillah, kandunganku sehat-sehat aja. Sekarang ini aku lagi pengen makan makanan favoritku di kafe langgananku deh. Ya makan aja. Yang penting kan enak. Enak Hmm? Enak? sama orang yang tepat. Mas, kamu bilang mau meeting sama aku, makanya kamu nggak bisa antar aku ke rumah sakit. Kamu malah di sini sama perempuan ini. Siapa dia, Mas? Mantan pacar aku. Kamu nggak hargain perasaan aku. Terus sekarang kalian pacaran lagi. Gak tahu. Ya bisa iya, atau juga enggak. Aku belum tahu. Kamu lihat aja nanti ya. Keterlaluan banget sih kamu, Mas. Kamu tahu nggak kalau dia sudah menikah? Aku tahu itu salah kamu sendiri karena kamu udah mengecewakan suami kamu. Urusan rumah tangga saya itu bukan urusan kamu ya. Jelas lah urusan aku. Suami kamu udah curhat ke aku. Seharusnya kamu malu sebagai seorang perempuan. Pikiran kamu, orientasinya hanya uang. Jadi jangan salahkan aku atau suami kamu kalau kita ke depannya akan jalan bareng lagi. Ren benar, kamu dengar kan? Karena kamu tinggalin tempat ini, aku mau makan siang sama Ren. Enggak. Dan aku pikir aku yang lebih berhak di sini dibanding dia, Mas. Aku yang berhak nentuin siapa yang pantas makan siang sama aku. Aku mau makan siang sama Iren, bukan sama kamu. Tapi aku juga istri kamu, Mas. Aku juga punya hak. Aku mau makan siang sama Iren. Sekarang kamu pulang. Pulang! Oke, aku mau pulang. Tapi diantar sama kamu. Walaupun aku juga udah kecewa dengan semua kesalahpahaman ini. Tapi kamu tetap suami aku. Kamu harus antar aku. Ayo antar aku pulang. Ayo, Mas. Enggak, Mas. Biarin dia pulang sendiri. Kamu kan bisa pulang naik taksi. Dia itu udah ganggu waktu makan siang kita. Kita aja lah yang pergi dari sini karena kita yang waras. Enggak. Tolong, Mas. Tolong hargain aku. Ini calon anak kamu, Mas. Ayo, Mas. Mas, tunggu, Mas. 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 Ya Allah.
Sepertinya anak dalam kandunganku gak bisa bikin suamiku berubah. Dari mana kamu sama dia jam segini baru pulang, Mas? Ambil Apa ini, Mas? uang buat kamu. Minta sama kamu jangan bikin aku malu lagi seperti kejadian di kafe tadi siang. Oke? Ngerti kan? Jadi kamu masih mau pergi sama mantan kamu di depan pabrik? Kamu yang bikin aku kecewa. Berapa kali sih aku bilang sama kamu itu semua kebohongan almarhumah ibuku, Mas? Cukup. Aku gak mau ngebahas itu lagi. Sakit hati aku, tahu. Mulai sekarang kalau kamu lihat aku sama Iren dimanapun, kamu anggap aja aku gak kenal. Tutup mata, tutup telinga, selesai. Mana bisa aku kayak begitu? Ya, harus Aku bisa aku dong. mesra-mesraan sama perempuan lain, Mas. Harus bisa, kamu harus ikhlas. Allah, tega sekali suamiku. Mas, kamu baru pulang. Kamu bawa parfum siapa, Mas? Parfum Iren. Enak ya? Aku udah siapin makan malam buat kamu. Baru pulang dinner sama Iren, aku masih kenyang. Kamu nggak tahu malu ya, Mas? Kamu itu udah mau jadi ayah loh, Mas. Tapi kamu masih jalan sama perempuan lain. Sampai bau parfumnya aja nempel di badan kamu. Kamu ngapain aja sama dia? Habis gimana lagi ya? Namanya juga orang pacaran. Deket lah, senggolan atau bukan. Apa kamu pacaran lagi sama dia, Mas? Ya Allah, semakin semena-mena suamiku. Udah cukup kesalahpahaman ini bikin suamiku benci sama aku. Aku gak mau kehadiran Iren bikin makin runyam. Aku akan cari tahu soal perempuan itu. Demi anak dalam kandunganku. Mau apa kamu kesini? Kan aku udah pernah bilang, kalau suami kamu jadi nyaman sama aku, saya mau kamu tinggalin suami saya. Aku nggak mau. Itu karena kesalahan kamu. Terus kamu pikir, apa yang kamu lakuin ini gak salah? Kamu lebih salah lagi. Mana harga diri kamu sebagai perempuan? Kamu bicara soal harga diri? Kamu dihargai 200 juta oleh suami kamu. Saya bilang itu cuma kesalahpahaman. Gak seharusnya kamu masuk ke dalam rumah tangga yang sedang bermasalah. Aku tidak akan melepaskan suamimu. Dan suami kamu akan jadi suamiku. Iren ternyata pusat rumah tangga orang ya? Iya, nggak nyangka ya. Bikin aku malu di sini. Sekarang aku minta mau pergi. Kamu masih punya malu? Putusin suami saya. Ren, kamu dipanggil bos tuh? Iya, makasih ya. Permisi, Ibu. Ibu manggil saya. Saya sudah dengar keributan kamu. Saya ini perempuan. Saya bisa ngerti perasaan istri pacar kamu. Saya nggak suka ada pegawai saya yang menjadi perusak rumah tangga orang. Karena dulu rumah tangga saya hancur akibat orang ketiga. Tapi kamu malah menjadi orang ketiga. Apa kamu lupa kalau perusahaan ini bergerak di bidang perempuan? Tapi kamu malah berbuat buruk kayak gini. Kamu saya pecat dengan tidak hormat. Shanas datang ke kantor Iren dan bikin masalah di sana. Sekarang Iren dipecat. Terlaluan kamu ya. Ngapain kamu bikin masalah di kantor Iren? Puas kamu sekarang jadi pecat. Perempuan jahat kamu. Aku jahat. Iya. Apa yang aku lakuin itu semata-mata aku ingin mempertahankan rumah tangga aku, Mas. Seorang istri yang meminta orang ketiganya untuk menjauhi suaminya. Aku gak butuh sama kamu sekarang. Kamu selalu bikin masalah. Dan selalu bikin masalah. Sekarang kamu gak boleh keluar. Kurung kamu. Kamu apa-apaan sih? Mas! Buka, Mas! Sakit hati, Mas. Istri kamu udah hancurin harga diri aku. Dia jahat sama aku. Minta maaf atas sikap istri aku sama kamu ya. Tahu kamu malu, kamu sakit hati. Terus apa yang bisa aku lakuin? Biar kamu gak malu, aku akan penuhi. Kamu tinggal ngomong. Nikahi aku. Biar aku gak jadi orang ketiga. Rebut suami orang. Biar aku bisa dimuliakan. Karena aku bisa jadi istri sah. Tega sekali Mas Wirya. Dari siang dia mengurung aku di rumah. Sampai malam begini, gimana kalau perutku sakit dan aku gak bisa keluar, ya Allah. Ngapain kamu kesini? Pakai kebaya segala lagi. Cincin siapa itu? Mas, kamu ngelepasin cincin pernikahan kita. Ya karena aku lagi pakai cincin pernikahan sama Iren. Jadi kalian, Iya, tadi kami sudah menikah siri. Saya terima nikah dan kawinnya Iren Puspita binti Mahmud dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi sah? jahat kamu, Mas. Belum puas kamu nyakitin perasaan aku, Mas. Sekarang kamu malah kasih aku madu. Kamu bilang aku jahat. Yang jahat itu kamu. Kalau aja kamu gak bikin masalah di kantornya Iren,
Dan Iren nggak dituduh sebagai perusak rumah tangga orang. Dia juga nggak mau jadi istri kedua kayak gini. Iya, itu semua karena kesalahan kamu. Jadi kamu jangan nyalahin aku atau suami aku dong. Sayang, aku udah puas. Hati aku udah seneng banget. Gimana kalau kita pergi bulan madu aja? Ya Allah, aku benar-benar gak tahan lagi. Hati aku sakit tercabik-cabik. Dikhianatin aku udah sakit, sekarang malah aku dapat madu. Ya Allah, hamba rasanya udah gak kuat lagi. Kalau aja hamba saat ini tidak hamil, hamba pasti akan keluar dari sini dan pergi jauh dari suami hamba, ya Allah. Halo? Ngapain kamu telepon malam-malam? Ganggu orang tidur aja. Mas Wirya udah tidur. Dan tolong bangunin Mas Wirya. Saya butuh suami saya untuk anterin saya ke rumah sakit, perut saya kram. Manja banget sih kamu. Emangnya kamu gak bisa naik taksi aja? Kalaupun Mas Wirya bangun, dia gak akan mau anterin kamu. Udahlah, kamu ganggu rumah tangga aku aja sih. Iren! Ya Allah, malam-malam gini gimana aku cari taksi? Aduh, perutku. Sana sekarang apa? Malam-malam begini mau kemana ibu? Perut saya sakit sekali, saya mau ke rumah sakit, tapi suami saya nggak ada di rumah. Kami antar bu. Bayi dalam kandungan saya nggak bisa diselamatkan, dok. Betul, Bu. Karena ibu jatuhnya terlalu keras, jadi kandungannya tidak dapat bertahan. Untuk sementara, ibu harus rawat inap dulu ya, sampai kondisi ibu benar-benar pulih. Saya tinggal dulu. Pagi. Sarapan sayang. Mas, kamu kenapa? Shanas kehilangan bayi dalam kandungan. Dia bilang dia semalam telepon aku. Kamu yang angkat. Kenapa nggak kasih tahu aku? Bangunin aku. Kamu kemarin tidurnya nyenyak banget mas. Aku nggak enak mau bangunin kamu. Dan aku juga nggak tahu kan kalau dia keguguran. Baguslah kalau Sana sudah nggak hamil lagi. Aku ke rumah sakit sekarang ya. Aku akan paksa Mas Wirya untuk talak dia. Kamu gimana sih jaga kandungan aja nggak bisa? Kamu tuh nggak becus banget. Kamu bilang aku nggak becus. Yang ada di dalam kandungan ini anak kita, Mas. Harusnya bukan aku aja yang jaga anak ini, tapi kamu juga. Saat aku butuh kamu untuk anterin aku ke rumah sakit, kemana? Aku udah gak kuat lagi. Selama ini aku bertahan, aku pikir kamu cuma salah paham. Dan aku bisa menghilangkan kesalahpahaman kamu. Tapi ternyata kamu kasih aku madu. Kamu masih sakit hati sama aku. Aku juga. Lebih baik kamu talak aja aku. Aku udah gak kuat lagi jadi istri kamu. Talak aku, Mas. Ya udah mas, langsung aja dong kamu talak dia sekarang. Aku nggak akan talak kamu. Kenapa? Kenapa kamu gak mau talak aku? Kenapa sih mas? Kamu masih cinta ya sama dia? Ya mungkin aja. Aku masih cinta. Dan juga benci sama dia. Enggak mas, itu bukan cinta. Kamu hanya menyimpan amarah dan rasa benci ke dia. Dan aku rasa sekarang dia udah merasakan sakit hati yang kamu rasakan dulu. Apa susahnya sih mas? Kamu talak dia sekarang? Oke. Aku akan turutin permintaan kamu. Lepasin kamu. Aku talak kamu dengan satu syarat. Syarat apa lagi sih, Mas? Kembalikan uang mahar senilai 200 juta yang pernah aku kasih dulu. Dulu kamu bilang orientasi aku cuma uang. Aku begini karena aku sakit hati sama kamu. Kamu akan tetap jadi istri aku. Tetap menderita. Karena aku tahu Kamu nggak akan bisa ngumpulin uang sebanyak itu. Dengan begitu kamu akan tetap jadi istri aku. Dan aku akan terus sakitin kamu. sampai aku muak dan benci sama kamu. Baru aku talak kamu. Jadi selama ini kamu mempermainkan aku. Gak cukup kamu sakitin aku. Gak cukup kamu ngerendahin aku. Belum. Jahat kamu. Mas tunggu, mas. Kamu kenapa sih nggak langsung talak dia aja? Kenapa kamu malah mikirinnya uang? Setelah kalian pisah, kamu bisa nuntut dia mas dengan alasan kalau dia nipu kamu. Bukan urusan kamu. Jangan ikut campur. Tapi mas, Ini keputusan aku, gak ada yang bisa berubah. Termasuk kamu. Mau kemana kamu? Aku udah bilang kamu gak boleh keluar rumah. Terus kalau kamu melarang aku keluar rumah, gimana caranya aku dapetin uang 200 juta seperti yang kamu minta, Mas? Bukan urusan aku, itu urusan kamu. Aku justru senang kalau kamu gak bisa ngembalin uang 200 juta itu. Karena dengan begitu selamanya kamu akan jadi istri aku. Dan selamanya kamu akan tersiksa oleh aku. Yang berhak menentukan pisah aku.
bukan kamu. Mas, enggak, aku nggak boleh diem aja. Kalau aku nggak bisa keluar, aku harus cari kerjaan yang bisa aku kerjain dari rumah secara online. Kerjaan apa ya yang bisa aku kerjain dari rumah? Nah, ini ada nih, jadi desainer buat perusahaan ini. Bisa aku kerjain dari rumah nih. Aku apply lamaran deh. Ini mas, uang 200 jutanya. Gimana kamu dapetin uang sebanyak ini? Selama ini aku nggak pernah biarin kamu keluar rumah. Terus dari mana ini? Kamu nggak tahu ya, kalau ada pekerjaan yang bisa dilakukan dari dalam rumah, yaitu pekerjaan online. Sebenarnya aku hanya dapat uang 50 juta dari hasil pekerjaan online aku. Selebihnya aku jual semua perhiasan dan barang-barang aku. Ayo talak aku, mas. Laki-laki itu yang dipegang janjinya. Kamu masih laki-laki kan? Ya udahlah mas, cepetan kamu talak dia. Kalau kamu nggak mau talak dia, lebih baik kita yang bisa. Kasih aku waktu untuk berpikir. Meskipun aku inginkan ditalak, tapi dalam hati kecil aku masih berharap ada keajaiban untuk rumah tanggaku. Kamu tuh bener-bener pasti cinta ya sama dia. Kamu kenapa sih berat banget mau talak dia? Aku nggak tahu, Ren. Aku juga bingung sekarang. Kamu bingung? Kebingungan kamu tuh bikin aku sakit hati, mas. Lebih baik aku lompat dari mobil ini, mas. Jangan kayak gitu dong. Kamu bisa celaka jangan. Udah bahaya buat kamu. Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Bapak, saat ini Bapak hanya mengalami luka ringan saja pada kaki Bapak. Dan hari ini juga Bapak sudah boleh pulang. Istri saya gimana? Maaf, kalau untuk masalah istri Bapak, saat ini kondisinya memang cukup mengkhawatirkan. Sehingga kami harus merawat lebih intensif lagi untuk istri Bapak. Kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan dia ya Pak. Saya tinggal dulu ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Gimana keadaan kamu? Kamu gak apa-apa kan? Ini semua gara-gara kamu. Kita bertengkar di mobil dan kita kecelakaan. Dan ini akibatnya sekarang. Masih bersyukur kaki aku cuma luka ringan. Tapi Iren, dia luka parah sekarang. Semua gara-gara kamu. Yang masalah. Kondisi begini jadi susah mau kemana-mana. Diminum dulu mas tehnya. Untuk sementara waktu aku akan di sini dulu buat merawat kamu atau sampai Iren sembuh mas. Karena bagaimanapun juga aku kan masih istri kamu dan aku punya kewajiban buat merawat kamu sebagai suami aku. Gak usah sok tulus. Kamu lagi butuh uang kan? Aku bayar jasa kamu ngurusin aku. Sebutin aja berapa. Bukan, sebentar. Aku gak akan terima cek kamu. Aku tulus merawat kamu mas. Karena kewajiban seorang istri gak bisa dibayar dengan apapun. Dalam hati kamu itu gak tulus kamu rawat aku. Aku tahu kok. Gak usah sok-sokan kamu di depan aku. Gak ada ketulusan seorang istri dalam diri kamu. Yang ada cuma uang. Ya Allah, meskipun hamba kesal karena terus disakiti oleh suami hamba dan pernikahan hamba diambang perpisahan karena kesalahpahaman yang dibuat oleh almarhumah ibu sambungku. Namun hamba akan tetap doakan agar suami hamba sehat. Lindungilah dia dimanapun dia berada ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ternyata Syahnas benar-benar tulus ke aku. Dan sekarang pun dia masih mau mendoakanku. Mas, sekarang aku sadar. Aku minta maaf ya. Kalau kamu memang tulus, sayang dan cinta sama aku. Dan itu gak bisa dibandingkan sebanyak apapun materi. Aku minta maaf. iya mas, aku maafin kamu. Sekarang aku yakin kalau selama ini almarhumah sambung kamu yang bohongin kita, bohongin aku. Aku senang dengarnya. Kamu udah gak salah paham lagi sama aku. Tapi apa itu artinya? Aku masih tetap dimadu sama kamu mas. Aku udah terlanjur cinta sama Iren. Aku gak bisa lepasin dia. Aku sangat berharap kamu bisa menerima dia sebagai madu kamu. Walaupun sebenarnya aku gak akan kuat di madu, tapi untuk saat ini aku gak ada pilihan lain selain bertahan. Mas, kamu mau gandengan sama dia? Kamu udah talak dia kan mas? Aku udah berubah pikiran. Aku gak jadi tahu Syahnas.
Salah paham aku sama dia, selesai. Dan Chanes juga mau terima kamu sebagai madunya. Kamu juga seperti itu kan? Kalau itu mau kamu, aku akan berusaha nerima dia sebagai istri kamu juga. Aku senang banget bisa melihat kalian berdua akur seperti ini. Dan aku janji sama kalian untuk bersikap adil. Ya? Iya, Mas. Aku urus administrasi dulu, setelah itu kita pulang ya. Asal kamu tahu ya, sampai kapan aku nggak akan terima keadaan seperti ini. Allah telah mengabulkan doa saya. Suami saya udah gak salah paham lagi dan percaya sama saya. Saya juga akan mencoba menerima kamu sebagai madu saya. Baik, kita berdamai. Kamu dengar baik-baik ya. Aku gak akan pernah mau berdamai sama kamu. Itu terserah kamu, pilihan kamu. Saya menyusul Mas Wiri. Aku pulang ke sana dulu ya. Nggak enak dari semalam tinggal di Chanes. Nanti aku sini lagi. Kamu jangan pergi dulu dong. Bukan tahu, aku belum sembuh total. Nanti kalau nggak ada kamu, tiba-tiba aku kenapa-napa gimana? Di sini aja ya, temenin aku dulu. Ya, aku di sini. Nanti aku kabarin dia. Makasih ya sayang. Mas Wirya pelan-pelan juga ya. Kamu pasti lagi nunggu suami kamu pulang ya? Tapi kayaknya Mas Wirya nggak akan pulang malam ini. Itu karena aku sengaja bikin suami kita tetap di rumah aku terus. Yaitu agar aku juga bisa cepat hamil. Dan saat aku hamil nanti, aku akan memanfaatkan kehamilan aku agar Mas Wirya talak kamu. Keterlaluan banget sih Iren. Aku nggak bisa terus-terusan ngediemin dia kayak gini. Aku harus bicara empat mata sama dia. Mau apa kamu datang ke sini? Tapi aku nggak mau bicara sama kamu. Saya mau bicara baik-baik sama kamu. Saya tidak mau bicara sama kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi. Iren, dengerin saya dulu. Pergi. Dan kamu nggak apa-apa? Ya, jadi luka bekas kecelakaan kemarin memang belum sembuh. Ibu sudah ada luka baru lagi. Ini yang menyebabkan ibu sakit. Tapi ibu nggak perlu khawatir, karena ibu nggak perlu dirawat inap. Ibu cukup rawat jalan aja. Makasih ya dokter. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Aku jadi kayak gini gara-gara dia, Mas. Mas, dia datang ke rumah, marah-marah, ngamuk ke aku karena nggak terima. Kamu lebih sering di rumah aku daripada sama dia. Udah coba ngasih penjelasan kalau saat ini aku lagi butuh kamu. Tapi dia malah celakain aku. Aku nggak suka cara kamu seperti ini. Tapi aku coba ngertiin. Aku tahu kamu cemburu kan. Sekarang aku minta kalian berdua untuk akur sebagai istri aku. Kamu minta maaf sama Iren. Ayo. Aku minta maaf. Ngapain aku nggak salah apa-apa kok mas? Dia itu jatuh sendiri. Dia ngedorong aku waktu dia ngusir aku dari rumahnya mas. Kamu percaya Mas sama dia? Kamu lihat kan kondisi aku masih lemah karena kecelakaan waktu itu, Mas. Tapi terserah kamu lah mau percaya aku atau enggak. Aku cuman korban di sini. Nggak nyangka kamu sejahat ini ya. Kamu selama ini pura-pura baik untuk bisa terima Iren. Kamu itu salah paham mas. Dia yang jahat bukan aku. Buka dong mata kamu mas. Masa kamu mau salah paham untuk yang kedua kalinya? Kenapa kamu jadi nyalain aku sekarang? Aku nggak nyalain kamu. Dia yang salah. Jelas kamu yang salah sekarang. Kalau aku bisa aja mentalak kamu sekarang. Kamu mau talak aku. Harusnya kamu talak dia bukan aku. Keras kepala kamu ya. Udah nggak bisa dididik lagi. Aku talak kamu sekarang. Shanas, tunggu. Cuma emosi sesaat. Minta maaf, aku nggak benar-benar untuk mentalak kamu. Aku cuma berharap kamu maaf sama Iren. Aku akan tarik talak aku. Aku udah terlanjur sakit hati. Akhirnya, aku akan jadi istri satu-satunya di rumah itu. Mas, udah pulang. Mas, kamu kenapa? Ada masalah? Aku dipecat. Kantor lagi kurangin karyawan. Aku terdampak. Terus kehidupan kita ke depannya gimana, Mas? Ya gak gimana-gimana ya gini. Udah kamu tenang aja. Mencari kerjaan yang lebih bagus. Gimana, Mas? Udah dapat kerjaan? Udah. Kapan kamu jadi pengangguran? Ini udah 3 bulan, Mas. Sebulan lagi, setahun, atau seumur hidup kamu. Aku nggak bisa, Mas, hidup kayak gini terus. Kenapa sih sekarang jadi kayak gini? Dulu-dulu gak kayak gini loh. Apa kamu gak tulus ya cinta sama aku? Suami istri itu bukan cuma senang, tapi susah juga sama-sama dong. Itu realistis aja, Mas. Kamu bisa makan cinta? Gak bisa, kan? Aku butuh bahagia, aku butuh jalan-jalan. Kamu bisa nggak ngasih itu? Aku nggak bisa hidup sama kamu. Talak aku sekarang juga. Kamu ngomong apa sih? Aku gak akan talak kamu ya, sampai kapanpun. Kamu tetap istri aku.
Mau kamu talak aku atau enggak, aku bakal tetap pergi dari sini. Kamu nggak boleh pergi dari sini. Aku nggak mau. Kamu jangan pergi dari Gak sini. bisa hidup sama kamu. Iren! Iren sangat berbeda dengan Syahnas. Dan hanya Syahnas yang tulus mencintai aku. Tapi aku sangat malu untuk ketemu sama dia. Apalagi sekarang kondisi aku seperti ini. Akibat bekas kecelakaan dulu. Aku sekarang sakit. Terlebih lagi aku udah gak punya kerjaan. Aku udah gak punya apa-apa sekarang. Sebentar. Syahnas. Aku kesini mau nanyain sesuatu. Kenapa sampai sekarang kamu belum mengurus perpisahan kita, Mas? Karena jujur aja aku butuh kejelasan status aku. Ngerti. Aku minta maaf ya. Aku belum sempat. Aku belum ada waktu untuk kesana. Setelah aku sehat, aku akan urus ke pengadilan agama. Emangnya kamu kenapa? Kamu sakit? Kamu kelihatan lebih kurusan sih. Kamu udah makan belum? Iren mana? Apa dia nggak ngurusin kamu? Iren udah pergi. Berapa bulan yang lalu aku udah pecat. Sekarang kaki aku mulai kambuh lagi. Jadi aku gak bisa kemana-mana sekarang. Mungkin karena kondisi aku, Iren gak bisa terima. Kamu yang sabar ya. Aku masakin kamu deh, biar kamu punya makanan sampai malam. Makanannya udah siap. Karena aku sadar, udah salah memilih Iren dibanding kamu. Aku minta maaf, dan aku sangat menyesal. Aku berharap kita bisa kembali lagi. Tapi aku juga sadar, kalau kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada aku. Aku ikhlas. Aku akan urus perpisahan kita. Aku ikhlas kalau kamu mau pergi sekarang. Aku mau rujuk sama kamu, Mas. Aku sadar apa yang terjadi kemarin bukan sepenuhnya salah kamu. Dan aku berharap kamu tidak melakukan kebodohan itu lagi. Alhamdulillah. Aku gak akan jauhin kamu lagi. Komunikasi yang buruk di antara suami istri bisa membuat kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman yang lama didiamkan akan membuat rumah tangga berada di ujung tanduk. Maka sering-seringlah duduk berdua dan membuat rumah tangga menjadi tentram. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh.